Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نبدأ دراستنا بقراءة البسملة والدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Nah, hari ini kita masuk ke pelajaran baru ya. Nah, silahkan nanti dipahami videonya, biar nanti di kelas kita punya pemahaman awal ya, punya pengetahuan untuk masuk di kelas, nggak kosong otaknya masuk di kelas gitu. Makanya dibuat video ini. Silahkan apa yang penting, yang rasanya sedikit susah dipahami dicatat, biar nanti kalau lupa mudah mengingatnya, punya catatan sendiri ya Antuna ya. Oke, hari ini kita masuk kepada materi kalimat panggilan atau munada. Nah, udah masuk ke kalimat panggilan ya, atau munada 4.5 kalau di buku cetakan lama ini. Nah, kalimat panggilan dalam bahasa Arab memiliki dua unsur ya, munada. Kalimat panggilan dalam bahasa Arab memiliki dua unsur. Yang pertama, huruf panggilan atau harfun nida namanya. Yang kedua, kata yang dipanggil, al-munada. Nah, huruf panggilan dalam bahasa Arab biasanya diawali dengan ya. Nah, ini huruf panggilannya. Harfun nidanya ya, biasanya pakai ya, yang artinya adalah wahai. Adapun untuk munada, kata yang dipanggil memiliki ketentuan sebagai berikut. Nah, kata yang dipanggil itu yang memiliki kaidah-kaidah, bukan iya-nya ini ya. Nah, bukan huruf nidanya ini. Huruf nidanya tetap selalu iya gitu. Nah, yang punya kaidah yaitu al-munadanya. Yang pertama, perhatikan. Yang pertama, bila munadanya isim alam kata tunggal. Nah, isim alam kata tunggal seperti nama orang atau nama tempat. Tapi kalau nama tempat nggak mungkin ya dipanggil, biasanya yang dipanggil itu orang. Berarti munadanya biasanya nama orang pada isim alam ini. Yang mufrad ya, maka ia didhammahkan tanpa tanwin atau mabni marfu'. Didhammahkan tanpa tanwin. Misalnya ya Zaidun, contoh ya Zaidun. Sebelum kemasukan ya atau harfun nida, nah Zaid ini kan harokatnya Zaidun, ya Zaidun harusnya kan. Tapi mengikuti kaidah, apabila dia kemasukan harfun nida, Zaidnya didhammahkan saja tanpa tanwin. Mabni ya. Mabni dia tidak bisa berubah, tetap marfu, mabni marfu, tetap dhammah. Ya Zaidu tidak bisa menjadi ya Zaidi atau ya Zaidah, tetap pada dhammah, mabni, tidak bisa berubah. Nah, jadi apa bedanya dengan isim alam biasa tanpa tanwin yang seharusnya sebelum kemasukan ya atau harfun nidanya dia Zaidun. Zaidun. Nah, kalau ini mu'rab bisa berubah sesuai kondisi ya kan, bisa Zaidan, bisa Zaidun, bisa Zaidin gitu. Nah, bisa berubah mabni mu'rab dia. Kemudian apabila dia menjadi munada, al-munada atau kata yang dipanggil atau kata yang kemasukan ya atau harfun nidanya, maka dia dhammah tanpa tanwin, marfu'. Mabninya mabni marfu'. Nah, Zaid marfu'nya kan dengan dhammah, cuman tanpa tanwin. Bedanya dengan sebelum kemasukan harfun nida ya Zaidun yang bertanwin. Nah, begitu pula Ahmad ya Ahmadu, ya Aisyatu, ya Hindu. Nah, Ahmad juga, ini kebetulan Ahmad juga isim yang tidak boleh tanwin ya, ghairu munsharif. Nah, Ahmadu
sama aja apabila dia kemasukan ya menjadi ya Ahmadu juga, nggak berubah. Karena kebetulan ghair munsharif. Aisyah juga seperti itu. Aisyah termasuk ghair munsharif juga. Jadi dia tidak ada perubahan. Ya Aisyatu. Kemudian Hindun juga begitu. Hindun yang awalnya pakai tanwin, Hindun, apabila kemasukan ya harfu nida menjadi Hindu. Ya Hindu. Nah. Nomor 2, begitu juga bila munadanya isim nakirah yang ditentukan atau nakirah maksudah namanya. Ada nakirah maksudah, ada nakirah ghairu maksudah. Nah, nakirah yang maksudah ini apa katanya di sini? Yaitu ketika kita memanggil seseorang bukan dengan namanya, baik karena sengaja maupun karena memang tidak mengenal namanya, akan tetapi kita telah menetapkan orang yang dipanggil. Nah, itu maksudnya ya. Nah, ada di catatan kakinya di bawah ini. Nah, silakan Antuna baca juga. Mungkin di buku cetakan baru lebih lengkap, Ana nggak tahu. Nah, jadi yang kedua, kaidah kedua untuk isim nakirah. Isim nakirah apa tandanya? Tidak beralif lam ya. Tapi dia nakirahnya nakirah maksudah. Nakirah yang telah kita tetapkan orang yang dipanggil. Nah, rojulun kan? Nih, perhatikan. Rojulun kan dia nakirah ya, bukan ar-rojulu, tapi rojulun. Rojulun nakirah. Nah, tapi nakirahnya sudah kita tentukan. Rojul, seorang laki-laki. Nah, seorang laki-lakinya sudah kita tetapkan kepada siapa, seseorang siapa gitu. Itu maksudnya. Nah, yang awalnya rojulun apabila kemasukan harfun nida, nih ya, maka menjadi rojulu. Nah, didhammahkan saja tanpa tanwin. Itu untuk nakirah maksudah. Nah, jadi kaidah isim alam sama nakirah maksudah sama. Nah, tidak bertanwin. Mabni marfu' dia. Tetap atas dhammah. Nah, atau tetap atas marfu'nya. Nanti kan isim musanna lain lagi, marfu'nya nggak pakai dhammah. Jamak-jamak juga nggak pakai dhammah ya. Nah, isim alamnya ditentukan untuk tunggal ya, mufrad. Nah, isim alamnya untuk mufrad. Nah, Zaidun bukan Zaidani, bukan Zaiduna. Itu musanna sama jamak. Khusus untuk mufrad saja isim alamnya. Nah, kalau nakirah maksudah nanti bisa jadi dia apa kan? Bisa jadi dia jamak atau musanna. Nakirah maksudah itu sama kaidahnya sama isim alam yang mufrad. Yang ketiga, nah, perhatikan yang ketiga ini sedikit berbeda. Namun bila munadanya isim nakirah yang tidak ditentukan, nah dia nakirah juga sama kayak yang di atas rojulun tadi, tapi tidak ditentukan rojulnya laki-laki siapa, tertentu tidak tertentu. Nah, sifatnya berarti apa? Ghairu maksudah, tidak tertentu, nakirah. Nah, jadi nakirah itu kan sifat aslinya kan mujmal ya, apa umum gitu. Nah, jadi terbagi lagi, ada nakirah maksudah, ada nakirah ghairu maksudah. Nah, untuk yang ghairu maksudah nakirahnya gimana kaidahnya? Nah, maka ia mansub. Nah, mansub ya, tidak lagi dhammah, tidak lagi marfu'. Contoh, ya rajulan. Nah, ya rajulan tidak lagi ya rajulu. Dia mansub bertanwin. Rajulan ya, mansub aja. Dia memang mansub, tidak mabni. Nah, yang tadi kaidah 2 tadi yang di sini dia mabni, tetap. Nggak bisa berubah. Nah, kalau di sini dia mu'rab. Rajulan bertanwin. Ya rajulan mansub fathah. Nah, kemudian yang keempat, bila munadanya susunan kata mudhafun ilaihi, maka ia mansub. Nah, begitu pula untuk mudhafun ilaihi.
Misalnya Abdullah, Abdullah ya aslinya ya. Apabila kemasukan harfu nida maka menjadi mansub. Ya Abdullah menjadi fathah yang awalnya dhammah. Abdullah menjadi ya Abdullah. Begitu pula Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya qurrata aini, ya syahra ramadana. Nah, yang kita baca tadi di Darussulghah Umma Ahmad, bukan Ummu Ahmad, tapi Umma Ahmad, mansub, fathah ya. Nah, yang kelima, bila munadanya menyerupai mudhaf. Ada juga dia yang musyabbah bil mudhaf ya. Musyabbah bil mudhaf yang menyerupai mudhaf. Ada pula dia bukan bentuk mudhaf tapi dia tuh menyerupai mudhaf. Contohnya ya tali'an jabal yang seharusnya tali'a jabalin. Tali'a mudhaf, jabal sebagai mudhafun ilaihi. Nah, tapi dia tidak berbentuk tali'a jabal. Bentuknya menyerupai mudhaf tapi bukan mudhaf ya. Tali'an jabalan mansub. Jadi dapat kita simpulkan ada kondisi di mana dia mabni marfu, ada kondisi di mana dia mansub. Nah, mana ya, di sini aja nah coret-coret ya untuk al-munada ini. Al-munada itu ada dua kondisi. Nah, yang pertama dia mabni marfu. Mabni marfu ya, dia bukan, kalau marfu kan bahasanya ya bahasa i'rab, berarti mu'rab ya. Maksudnya marfu di sini dia mabni atas tanda marfu'nya. Nah, apa? Tanda marfu kan dhammah ya pada isim mufrad. Nah, mabninya pada dhammah gitu. Tetap dia mabni fi mahalli nasbin sebenarnya, tapi dia mabni atas tanda marfu'nya, yaitu nomor 1. Nih, perhatikan nomor 1 sama nomor 2 tadi. Isim alam ya. Isim alam untuk yang mufrad. Nah, berarti mabni marfu itu nomor, ana tulis nomornya saja, nomor 1 dan nomor 2. Nah, terus yang kedua dia mu'rab mansub. Mu'rab mansub dia, mu'rab bisa berubah ya, nggak kelihatan ternyata. Nah, mu'rab mansub. Nah, nomornya yang sisanya tadi pada nomor 3, pada nomor 4 dan pada nomor 5. Begitu apa ringkasan untuk munadanya. Nah, jadi dia ada dua kondisi al-munada ini. Ada kondisi dia mabni atas tanda marfu'nya, ada kondisi dia mu'rab mansub ya. Ya, mabni tapi mabni atas tanda marfu'nya. Nomor 1 sama nomor 2. Nomor 1 isim alam mufrad, kemudian nomor 2 dia nakirah maksudah. Kemudian yang mu'rab mansub itu bagian yang nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Nomor 3 yaitu nakirah ghair maksudah, yang nomor 4 mudhafun ilaihi, yang nomor 5 yang menyerupai mudhaf, musyabbah bil mudhaf. Begitu. Mungkin untuk munada segitu aja, emang singkat ya pembahasannya. Semoga mudah dipahami. Antuna silahkan dipahami dan dicatat. Nah, biar nggak lupa ikat ilmunya. Nanti kita bahas ulang atau kembangkan pengetahuannya di kelas. Mungkin cukup sekian video hari ini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.